Haleluya. Shalom, para hamba-hamba Tuhan yang luar biasa diberkati. Selamat malam. Dan Selamat malam. Shalom. Selamat tahun baru buat seluruh teman-teman yang ada di dalam Zoom ini. Dan juga yang nanti akan menonton recording dari fellowship kita pada saat ini. Dari studio tempat saya menyampaikan salam Shalom. 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 Shalom semua. Ada sukacita. Shalom. Amin. Amin. Banyak berkat. Amin. Haleluya. Banyak kepeng duit. Piti money. Amin. Amin. Bukan mangah dong hepeng ya. Hepeng. Di tahun yang baru ini kita selalu bersyukur karena janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita selalu pegang janji Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak lagi ada kekhawatiran saat kita mau melangkah makin maju ke depan, sebab Tuhan sudah lebih dulu di depan kita, di sekeliling kita, dan di dalam kita. Maka mari kita puji dan sembah kita. Yesus Kristus namanya. I love you, Lord, for your mercy never fails me. With all my days, I've been held in your hand. The moment that I wake up, till I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I heard your voice. You have led me through the fire. My darkest night, you were close like no other. I know you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Everybody, let's sing together. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. In my life laid down, I surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me.
All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Oh, Jehovah Rafa, Jehovah Jireh, oh haleluya. Ah. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita angkat lebih lagi hati kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembah, ku selalu sembahmu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Bapa, kami selalu angkat puji-pujian kami. Kami mau menyembah-Mu karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bertahta di surga, di langit. Engkau omnipresent. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah kami. Kami percaya karena Mazmur 22 ayat 4, firman-Mu berkata, Engkau bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Maka kami juga akan terus lagi, makin lagi, dalam lagi untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami selalu angkat pujian kami. Kami selalu bersyukur karena Engkau adalah Allah yang baik, Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Terima kasih Bapa, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Bertemu dan kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi kita angkat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan menunggu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lagi. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dari awal ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Semuanya. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita angkat lagu penyembahan kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya
yang terkasih Pastor Yogi Sayogia. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Diulang ya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Bukan tenang bersamamu, Bapa. Silakan hambanya, Pastor Yogi Sayogia. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, kami mengucap syukur bisa berkumpul pada malam hari ini untuk beribadah, untuk menyembah, memuji, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lemah lembut, Bapa berkati urapi setiap kami dan disayangi kami, setiap pribadi kami selalu disayang dan dijumpai oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Sama-sama umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom, Bapak-bapak, Shalom. Pak Dokter, Pak Sofyan, Pak Erik, semuanya. Apa kabar semua? Sudah lama kita tidak berjumpa. Luar biasa. Haleluya. Rindu. Kita Berapa puluh tahun akhirnya ya, Pak? kita ketemu lagi di fellowship 1222 ya Pak ya. Ya. Iya. Sedikit sebelum masuk kepada firman Tuhan, saya punya cerita
waktu dulu saya masih pertama kali kita ketemu mungkin saya masih evangelis ya, masih belum jadi pendeta gitu kan. Jadi beberapa bulan lalu saya dipanggil sama Pak Pendeta Gideon Simanjuntak bersama Pendeta Mugi dan bersama pendeta yang lainnya, ada kami bertujuh. Ditelepon Mugi bilang ke saya, katanya, Mas Yok, kita ke Damawangsa. Kita ngapain ke Damawangsa? Hotel Damawangsa, ke restorannya. Saya tanya, kenapa emangnya? Kita dipanggil pendeta Gideon Simanjuntak, kita dipanggil untuk ketemu Ibu Gembala, katanya. Saya kaget kan bisa ketemu sama Ibu Gembala ya. Akhirnya kita siap-siap, terus kita ditentukan pakai batik semuanya, kita bertujuh. Akhirnya kita datang, waktu itu kalau nggak salah jam makan siang, kita datang ke Hotel Damawangsa, terus sudah gitu kita ketemulah Pendeta Gideon Simanjuntak, ada Pendeta Jeffrey, Pendeta Cio, Pendeta juga Melvin, asisten dan staf gembala semua ada. Dan kita semua bertemu di situ bersama pendeta lainnya, ada kita bertujuh. Nah, kita menunggu kedatangan Ibu Gembala. Singkat cerita, Ibu Gembala datang bersama beberapa orang juga, ada yang datang. Terus akhirnya kita dikenalkan oleh Ibu Gembala dan kita memperkenalkan diri dengan Ibu Gembala. Singkat cerita, kita ditanya sudah berapa lama pelayanan, kita asal dari mana, nama lengkap siapa, gitu kan. Kita masing-masing berdiri. Akhirnya giliran saya, karena kita bertujuh di meja panjang, depan kita berjajar pendeta baru semua. Di depan kita adalah staf gembala, asisten gembala, dan staf gembala bersama Ibu Gembala di tengah meja itu. Singkat cerita, saya memperkenalkan diri, nama saya Yogi, saya bilang gitu, saya timnya Pendeta Samuel Panjaitan, saya dari STT. Nah, singkat cerita juga, akhirnya Ibu Gembala ngobrol, kalian semua sudah siap ya melayani Tuhan ya? Iya, baik Bu, betul. Ya, kita sudah siap melayani Tuhan. Terus akhirnya Ibu Gembala bilang, ya ini semua pendeta ya. Terus akhirnya nggak lama kemudian Pendeta Gideon ngomong kan, Ibu biasanya kalau sebelum pendeta, kalau yang masih muda atau yang baru masuk itu adalah evangelis. Gitu. Akhirnya Ibu Gembala bilang, enggak ini pendeta ya, Gideon ya pendeta. Akhirnya sampai 2 kali, sampai ketiga kali, sampai keempat kali, singkat cerita, Pendeta Gideon mengingatkan Ibu, biasanya kalau baru mau jadi pendeta, ini evangelis atau enggak pendeta muda, PDM katanya. Enggak Dion, ini keempat kali ya Ibu ngomong. Enggak Dion, ini semuanya pendeta ya, ini semuanya bertujuh ini pendeta. Ini zamannya Ibu, ini semuanya pendeta. Jadi Pendeta Gideon kaget, ya kan? Apalagi kita yang bertujuh itu lebih kaget lagi. Tiba-tiba kayak ketiban 1000 ton ya kan, tanggung jawab yang besar, langsung menjadi pendeta ya kan. Ada senangnya, ada sukacitanya, tapi ada juga kayak wah tiba-tiba jadi pendeta gitu kan. Kita bertujuh saling lihat-lihatan gitu kan. Akhirnya puji Tuhan kita ditabiskan menjadi pendeta saat itu juga bertujuh, dan juga semua asisten gembala dan staf gembala juga kaget juga kalau kita tiba-tiba sudah menjadi pendeta, bukan pendeta muda, bukan evangelis. Ya puji Tuhan kita sudah bertujuh itu kurang lebih kita ada persiapan ya kan, semuanya sekolah tinggi teologi Tiberias, ada satu orang yang lulusan dari luar juga, tapi kita memang sudah dipersiapkan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta. Nah, singkat cerita, setelah itu kita diajak makan di situ, dan akhirnya kita masing-masing semuanya, kebetulan saya paling ujung,
Dan saya yang paling pertama didoakan oleh Ibu Gembala, kita ditabiskan menjadi pendeta di situ. Puji Tuhan, itulah salah satu kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Jadi firman Tuhan yang mau saya bagikan pada malam hari ini saya ambil dari Matius 6 ayat 13, yaitu dari doa Bapa kami yang terkenal, temanya adalah kehendak Tuhan. Mungkin bisa dibantu dibacakan Matius 6 ayat 9 sampai 13. Ini adalah doa Bapa kami yang terkenal. Siapapun, orang percaya, orang Kristen, mungkin orang tidak percaya, tahu doa Bapa kami yang terkenal ini dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Mungkin silakan Bapak, siapa yang bisa membantu bacakan? Baik, saya bacakan. Boleh, silakan Pak. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tema pada malam hari ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang saya mau bahas yaitu di dalam hidup kita ayat 6 pasal 10 pasal 10 ayat 6 pasal 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ayat ini mengajarkan tentang hal berdoa, tetapi yang mau saya bahas adalah kehendak Allah. Doa Bapa kami kadangkala dikenal dengan kedua kata Latin. Pertama sebagai Pater Noster atau bahasa Inggrisnya The Lord Prayer, adalah doa yang paling terkenal di dalam agama Kristen. Menurut Perjanjian Baru, doa ini diajarkan oleh Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebagai pedoman berdoa. Ketika berbicara tentang kehendak Allah, banyak orang akan memahami melalui 3 aspek yang dinyatakan di dalam Alkitab. Aspek pertama yaitu terkait perintah, yang kedua adalah kedaulatan, dan yang ketiga adalah kehendak rahasia Allah. Inilah adalah kehendak utama Allah. Aspek kehendak Allah yang ini akan datang seiring pengenalan atas kedaulatan Allah dan atribut Allah lainnya. Bentuk kehendak Allah yang ini akan berfokus pada pemahaman kalau Allah berdaulat menentukan segala sesuatu yang terjadi. Dengan kata lain, tidak ada yang terjadi di luar kedaulatan kehendak Allah. Kehendak Allah, kehendaknya tidak berarti Allah menyebabkan segala hal terjadi, melainkan karena Ia berdaulat, Ia mengizinkan atau membolehkan segala sesuatu hal untuk terjadi. Aspek kehendak Allah yang ini menunjukkan bahwa ketika Allah secara pasif mengizinkan suatu hal untuk terjadi, Ia pasti memilih untuk mengizinkan suatu hal itu terjadi. Ia selalu memiliki kuasa dan hak untuk campur tangan. Allah selalu dapat memutuskan untuk mengizinkan atau menghindari sesuatu hal terjadi di dalam dunia ini. Maka karena Ia mengizinkan berbagai hal terjadi, Ia menggariskan hal tersebut dalam perkataan. Ini yang menarik tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan punya cara bagaimana memanggil anaknya, memanggil kita semua dalam panggilannya, agar kita semua sebagai anaknya untuk hidup di dalam kehendaknya, baik hidup di dalam keluarga, hidup di dalam studi, hidup di dalam pekerjaan, hidup di dalam pelayanan. Jadi kita hidup di dunia ini tentunya kita melakukan pekerjaan yang dari Tuhan berikan, apapun itu bentuknya. Itulah salah satu kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Tadi dipanggil Tuhan, saya dipanggil oleh Ibu Gembala melalui Pendeta Gideon Simanjuntak, juga kan itulah salah satu kehendak Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana kehendak Allah bisa terjadi di dalam hidup kita? Poin yang pertama adalah kehendak Tuhan
yang selain kita hidup di bumi seperti di surga, yaitu kita berkumpul di surga. Bapak pasti bertanya-tanya, bagaimana bisa terjadi di bumi seperti di surga? Yaitu dengan mengucap syukur. Saya bacakan dalam Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6 saya bacakan. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin, Bapak semua. Kita sebagai manusia, selama masih menginjakan kaki di bumi, pasti ada aja masalah. Ada aja kesulitan-kesulitan yang terjadi di dalam hidup kita. Inilah yang kita perlukan dalam menjalani hidup kita, agar kita menjadi lebih bijak dan dewasa di dalam kehidupan. Salah satunya dengan berdoa, meminta kepada Tuhan dan hati yang besar setiap menjalani kehidupan, setiap menjalani masalah yang terjadi di dalam hidup kita atau masalah kehidupan yang terjadi dalam hidup kita. Kalau dalam bahasa Jawanya sing sabar. Setiap kali mengalami kesulitan baik dalam keluarga, pekerjaan, anak-anak ataupun apapun itu juga, itulah yang kita harus hadapi di dalam hidup ini. Saya punya cerita, saya punya teman, mereka tinggal di Bali, mereka menikah di Bali, dan mereka punya usaha. Mungkin sudah lama usahanya, dan usahanya itu adalah istrinya tuh, teman saya ini istrinya suka bikin pernak-pernik, yaitu kalung, gelang, atau cincin di kayak batu-batu gitu, terus dikasih mungkin kayak manik-manik atau perhiasan gitu. Jadi bukan kalung yang cuma jadi kalung silver gitu, enggak. Tapi dia ada talinya, dikasih batu, terus dikasih hiasan-hiasan, batu-batu. Jadi aksesoris gitu ya, jadi lucu-lucu gitu. Jadi ada warna-warninya, ada pink, ada merah, ada ya secocoknya itu. Singkat cerita, usahanya itu beberapa tahun lalu mereka punya toko tadinya, akhirnya tokonya tutup, ya kan. Singkat cerita mulai agak sepi, ya kan. Mulailah drop itu usahanya, dan lebih-lebih ditambah pandemi masuk, ya kan. Nah itu terjun bebas lah semua, mungkin bukan usahanya dia aja, tapi semuanya terjun bebas usahanya. Jadi bahasanya usahanya tutup, ya. Nah singkat cerita, setelah dalam pandemi ini, kedua teman saya ini berjuang hebat-hebatan, ya kan, sampai akhirnya seingat saya juga mereka sempat ke Jakarta, dan saya sempat bingung juga kan mau bantu untuk dana, tapi saya juga nggak bisa gitu kan. Tapi akhirnya saya ingat banget saya menawarkan untuk tinggal di Jakarta, karena saya punya rumah waktu itu di Bekasi. Saya bilang, kalian tinggal aja di sini, free gitu, maksudnya bebas untuk tinggal di Jakarta. Mau usaha atau mau kerja atau mau bagaimanapun, kalian tetap aja tinggal di sini gitu kan. Maksudnya mereka juga punya anak satu, namanya Jehovah Jireh, ya kan. Nah itu juga saya bilang kalian tinggal aja di sini. Tapi akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Bali, ya kan. Mungkin mereka lebih nyaman di Bali, dan akhirnya mereka membangun usaha itu lagi, usaha yaitu aksesoris kalung, gelang, cincin itu. Nah singkat cerita, usahanya kembali bangkit, ya kan. Akhirnya mereka berjualan lewat Shopee, lewat medsos segala macam. Akhirnya berkembanglah itu aksesoris itu. Dan singkat cerita, kita ketemu tahun lalu atau 2 tahun lalu sesudah pandemi, saya ketemu lagi, dan usahanya itu sungguh diberkati Tuhan. Dan itulah hasil berdoa dan mengucap syukur dari teman saya ini. Memang tidak mudah hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu sangatlah sulit bagi orang percaya. Maka kehendak Tuhan bisa kita lakukan asalkan kita mau tetap hidup di jalannya. Tapi ingat, jika kita sebagai manusia bisa mengubah segala keadaan baik, sulit, buruk, susah dengan bersyukur, mengucap syukur, maka dari itulah
lebih dari cukup. Hiduplah di bumi seperti di surga. Ingat Bapak semuanya, Daniel bisa tidur tenang di dalam gua singa, Paulus bisa menginjili sekalipun di dalam penjara. Ingat, mungkin Bapak Ibu, Bapak semua pernah penjara atau belum pernah ke penjara melayani gitu ya. Saya pernah sekali ke penjara, itu baunya sungguh bau banget gitu kan. Apalagi satu lapas itu isinya bisa 20, 30, mungkin kalau misal isi 30, 20 atau 25 orang misalnya mandi ya kan. 5 orang tidak mandi, tapi itu kan tetap semuanya menjadi bau. Nah, ingat Paulus bisa menginjili sekalipun di dalam penjara, begitupun Yesus bisa tidur tenang walaupun diterjang badai. Amin. Bapak semua. Yang kedua adalah kehendak Tuhan. Bagaimana kehendak Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita? Yang kedua adalah kehendak Tuhan, yaitu manusia untuk melayani dalam hal apapun. Saya bacakan di dalam Matius 4 ayat 18. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusut Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebakkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya, beberapa bulan lalu saya pernah ketemu dengan teman-teman istri saya. Teman istri saya itu sedang mengadakan bridal shower, dan akhirnya setelah selesai acara kita mengantarkan salah satu teman istri saya pulang, dan singkat cerita kita ngobrol dan membahas pelayanan. Dia kebetulan pelayan Tuhan di salah satu gereja lama, dan dia nanya kepada saya, dia manggil saya Mas Yogi, dia pelayanan, Mas Yogi itu pelayanan sebagai apa gitu kan. Saya bilang saya sebagai tim pendeta Samuel Panjaitan. Oh, kalau tim pendeta itu ngapain ya? Dia tanya balik kan. Terus ya sebagai tim pendeta itu saya bawain Alkitab, saya bawain keperluan berkhotbah, saya bawain tisu basahnya untuk mempersiapkan pendeta Samuel Panjaitan ini khotbah di atas mimbar. Terus dia tanya balik, loh, emang pendetanya nggak bisa bawa Alkitab gitu kan? Saya digituin, saya bingung juga ya kan, saya sedikit tamenung ya kan, saya sedikit diam. Akhirnya saya jawab lagi, ya mungkin memang pendeta itu tidak membutuhkan saya ya kan. Tapi saya bilang hal sekecil apapun atau apapun yang bisa kita lakukan dalam melayani Tuhan, pasti saya kerjakan. Saya bilang begitu. Oh, ya juga ya kan. Dia bilang, iya boleh juga sih. Mungkin ya itulah tugas tim pendeta. Iya, tim pendeta, apapun yang pendeta butuhkan, ya saya lakukan aja. Hal kecil mungkin dilihat orang itu, pendeta itu bisa. Tapi saya mau melakukan, karena saya melakukan untuk Tuhan. Sama seperti kisah Yunus, kita pasti tahu ya, mungkin pendeta Mugi menceritakan kisah Yunus ini lengkap ya kan. Singkat cerita, kisah Yunus ini dipanggil Tuhan untuk melayani, tetapi Yunus lari dari panggilannya. Begitupun juga kisah mendiang gembala sidang kita. Almarhum pendeta Pariaji dipanggil Tuhan untuk melayani, tetapi menolak berkali-kali dan akan dilempar ke neraka oleh malaikatnya. Akhirnya almarhum pendeta Pariaji ini menerima panggilannya untuk melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Maka dari itu, selama kita bisa berbuat lebih untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik dalam melayani Tuhan. Saya katakan, saya selalu bilang kepada anak-anak muda juga, kepada jemaat, melayani Tuhan tidak harus di gereja, melayani Tuhan seperti Pak Dokter Yuda di dalam rumah sakit sebagai Pak Dokter, itu juga melayani Tuhan. Jadi apapun yang kita bisa lakukan, hal kecil apapun yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, itulah melayani Tuhan dalam segi apapun. Amin, Bapak semua. Nah, Amin, yang ketiga adalah yang terakhir adalah kehendak Tuhan tidak bisa dilawan, maka terimalah. Dari 2 poin di atas, poin ini adalah bagian yang sangat penting. Mengapa paling penting? Sama seperti Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3. Ini memuat kejatuhan manusia untuk pertama kali. Kisah ini berawal dari larangan yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa yang merupakan manusia pertama.
Allah menegaskan bahwa Adam dan Hawa dapat memakan apapun di Taman Eden kecuali buah pengetahuan baik dan yang jahat yang terletak di tengah taman. Mengetahui larangan tersebut, ular yang licik berusaha membujuk Hawa untuk memakan buah itu. Bujukan ular berhasil memperdaya Hawa, sehingga dia mengajak Adam untuk ikut memakan buah larangan tersebut. Mereka pun memakan buah pengetahuan baik dan jahat bersama-sama. Pelanggaran ini menjadi dosa pertama yang dilakukan oleh manusia. Di sini yang mau saya jelaskan bahwa manusia mempunyai free will. Apa itu free will? Free will yaitu untuk kebebasan untuk berpikir, free will untuk kebebasan untuk bertindak, dan free will yaitu bisa melakukan apa saja yang manusia inginkan dan lakukan. Bahwa hidup kita bukan seperti robot yang digerakkan oleh Tuhan, jadi hanya kita yang mempunyai kendali penuh terhadap diri kita. Tapi jangan lupa, kita mempunyai Roh Kudus, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hindari, atau apapun yang kita tidak mau kerjakan, mau tidak mau, jikalau Tuhan sudah berkehendak pada waktunya, maka akan terjadi di dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu semua, maka terimalah kehendak Tuhan, jangan menolak, jangan bersekeras hati, atau lembutkanlah hati kita agar kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita di tahun 2024 ini. Maka kesimpulan kabar baik pada malam hari ini, ada 3 kehendak Tuhan yang tadi saya bahas, yaitu berkumpul di surga, berkumpul di bumi, yaitu artinya kita selalu berdoa dan mengucap syukur. Dan yang kedua, kehendak Tuhan, melayanilah dalam hal segi apapun. Dan yang ketiga, kehendak Tuhan yang terakhir tidak bisa kita lawan. Maka dari itulah kita harus cepat menyadari, membuka hati sebesar-besarnya, dan menerima bahwa kehendak Tuhan pasti akan terjadi bagaimanapun bentuknya. Kita percaya pada malam ini, Bapak Ibu, di tahun 2024 semakin diberkati dalam pekerjaan, semakin diberkati dalam usaha, dalam keluarga, rumah diberkati, penuh sukacita baru, dan damai sejahtera melimpah di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semua. Apapun itu adalah kehendak Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan yang diberikan kepada kita. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu, dan dimanapun kami melangkah, tidak celaka, tidak bahaya, tidak kena hack di dalam Yesus, dimanapun, apapun yang kami kerjakan, selalu Tuhan buat berhasil, dan selalu Tuhan jaga malaikat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. 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 Kasih yang sempurna Telah ku terima dari bukan karena kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta, aku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Kau Bapa yang dekat, akan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta.
pinta yang ku pinta saat ku mencari ku mendapatkan ketuk pintu dan kau kau bukan bukan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian selalu ada dan bagiku, kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Silakan hambanya untuk sampaikan doa berkat dan doa syafaat. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami agungkan, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur ibadah pada malam hari ini, fellowship SAT 222 diberkati, setiap pribadi yang tidak hadir pada hari ini disayangi, dijumpai, dan juga Bapak berkati semua pada malam hari ini. Kami bersyukur ibadah berjalan dengan baik dan lancar, juga Bapak berkati, Pak Steve diberkati, Pak Dr. Yuda diberkati, Pak Erik dan Pak Sofian diberkati, semuanya apapun yang pekerjaannya, apapun usahanya, semuanya dibuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga doa untuk gembala sidang kami, Ibu Gembala Pendeta Daniati diberkati, pelayanannya diberkati, sehat selalu, panjang umur diberkati. Berkati juga pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji diberkati, istri dan anak-anaknya keluarganya diberkati, juga Kak Argo Pariaji diberkati di dalam Yesus. Juga berkati gereja Tiberias diberkati, gereja semuanya di luar Tiberias juga diberkati, disayangi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga berkati bangsa, negara, dan Presiden, TNI, Polri, sampai yang hendak semuanya diberkati, staf-stafnya semua diberkati, dan juga berkati hamba, berkati juga istri hamba, lebih-lebih bisa menjadi DMC, juga bisa ke Dubai, bisa ke Prancis, diberkati pekerjaannya, apapun yang dibuatnya dibuat berhasil dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan menerima berkat, angkatlah kedua tanganmu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom-nya, damai sejahteranya untukmu dan untukku, untuk keluargamu dan keluargaku, mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali menjemput setiap kita, umat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Tuhan adakan syukur bagimu buat hari ini, Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu.